pembela kebenaran Fukuromen. Bertahan, aku datang menyelamatkanmu. Halo sobat semua, kembali lagi di cerita Babang. Kali ini Babang akan bercerita film Doraemon yang berjudul Pahlawan Super Fukuromen. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan terlihatnya Nobita dan Doraemon yang asik menonton televisi. Di sana mereka menonton sebuah film pahlawan super yang disebut Thunderman. Saat itu Nobita ingin sekali menjadi seorang pahlawan seperti itu. Tapi belum apa-apa Nobita putus asa dan juga menyerah. Rasanya aneh, aku tidak pantas jadi pahlawan kan? Di sana Nobita meminta Doraemon untuk mengeluarkan sesuatu dari kantung ajaibnya. Mau tak mau Doraemon mengeluarkan sebuah kostum dari kantung ajaibnya. Kostum itu disebut kostum Fukuromen. Kostum itu begitu aneh, dengan bentuknya yang mirip seperti seekor burung hantu. Kostum Fukuromen. Saat itu Nobita tidak yakin dengan kostum tersebut. Kostum itu pun dipakai, dan Nobita langsung beraksi dengan mencobanya terbang. Tapi bukannya terbang, Nobita hanya berdiam saja di tempat. Bagus, siap berjuang. Pakai gerakan berenang dong. Gerakan renang. Aduh. Di sana Doraemon menjelaskan, jika Nobita ingin terbang, dia harus bergaya layaknya orang yang berenang. Walau sedikit aneh, Nobita mencobanya, dan benar saja dia pun terbang. Di sana Doraemon berkata, jika tak mau repot, gunakan saja baling-baling bambu. Tapi karena akan terlihat semakin aneh, Nobita menolaknya. Ya, baru kali ini aku berenang di udara. Kau mau pakai baling-baling bambu? Lama-lama capek juga nih. Tidak mau. Saat itu Nobita mencoba kekuatan kostum itu, tapi malah terasa sakit. Di sana Doraemon menjelaskan kalau itu adalah kostum mainan dan tidak memiliki kekuatan. Padahal saat itu Nobita ingin sekali menolong orang-orang jika dia mempunyai kekuatan. Kan bisa berakting seperti superhero yang menyelamatkan orang. Coba ada kekuatannya, walaupun sedikit saja. Kalau itu sih tergantung kamu. Asik. Kira-kira kejadian apa ya pertama-tama? Bahkan Nobita pun membayangkan kejadian yang dimana dia menjadi pahlawan dan menolong Suneo dan Giant dari kecelakaan. Dan dia juga membayangkan kejadian dimana Shizuka dalam bahaya dan Nobita menyelamatkannya. Kalian sudah aman sekarang. Asik. Kira-kira kejadian apa ya? Terima kasih, aku selamat. Sekarang kau aman ya? Apa? Suneo, Giant, dan Shizuka membicarakan dirinya. Dan di sana Nobita pun membuka identitasnya sebagai pahlawan. Nobita, sekarang kamu sudah jadi orang hebat. Kamu benar-benar superhero. Aku cuma... Nobita, sadarlah. Doraemon yang melihat Nobita bertingkah aneh memanggilnya agar dia tersadar. Nobita pun izin pamit untuk memulai aksinya sebagai pahlawan. Tapi terlihat keraguan di wajah Doraemon saat itu. Boleh aku beraksi sekarang? Ya, baik sekali tidak ada tampang superhero. Aku berangkat, Doraemon. Saat itu Nobita memberi pengumuman tentang dirinya sebagai pahlawan. Dan Nobita juga mencari kejadian-kejadian aneh agar Nobita bisa beraksi. Saat itu Nobita melihat teman-temannya di lapangan. Di sana Nobita menunggu sebuah kejadian aneh untuk mulai beraksi. Tapi hal itu malah membuat Shizuka dan yang lainnya curiga dengan keberadaan Nobita. Lihat dulu ke arah lain. Tapi pura-pura saja tidak tahu ya. Ada sesuatu di matanya yang besar itu. Tapi dia di atas genteng. Mencurigakan. Karena begitu penasaran, mereka menghampiri Nobita dan bertanya, siapakah dirinya? Di sana Giant juga berkata, kalau jangan-jangan Nobita ingin mencuri. Tentu saja hal itu membuat Nobita panik dan mengenalkan dirinya sebagai pahlawan yang bernama Fukuromen. Tapi Shizuka dan yang lainnya tidak pernah mendengar nama itu dan semakin curiga dengan keberadaan Nobita. Aku adalah
adalah superhero pendatang baru, Fukuromen. Jangan ngaku-ngaku jadi pahlawan ya. Fukuromen. Tidak pernah dengar? Tidak ada pahlawan yang namanya aneh seperti kamu. Karena Nobita berisik, pemilik rumah pun datang dan memarahi Nobita. Nobita pun semakin panik dan menjatuhkan genteng serta merusak bonsai pemilik rumah. Dan tentu saja hal itu membuat pemilik rumah semakin marah. Dengan cepat Nobita meminta maaf dan pergi dari sana. Kau harus tanggung jawab. Bonsai kesayanganku rusak begitu saja. Maafkan aku. Tapi karena panik Nobita terjatuh ke tempat pembuangan sampah. Kenapa jadi pahlawan seperti ini sih? Kali ini Nobita pun ke kota agar dirinya bisa menjadi seorang pahlawan. Di sana Nobita melihat sebuah bank. Saat itu Nobita berpikir, jika dia melindungi orang yang membawa uang, maka dia akan menjadi pahlawan sungguhan. Aku bisa mengawasi bank yang rawan kejahatan, jadi bisa melindungi orang dari bahaya. Tak lama seorang pria muncul dengan membawa sebuah tas. Nobita pun mencoba mengikuti pria itu dengan tujuan melindunginya. Tapi karena kostum yang aneh dan gerak yang mencurigakan, orang yang dilindunginya malah curiga dan berlari ketakutan. Orang itu berteriak karena takut Nobita akan mencurinya. Tapi di sana Nobita menegaskan kalau dia adalah seorang pahlawan dan mau melindungi orang itu agar uangnya tidak dicuri. Pencuri, Kak! Aku bukan pencuri. Aku berniat melindungi orang yang terancam bahaya. Aku adalah pembela kebenaran Fukuromen. Tapi kenyataannya orang itu tidak membawa uang sama sekali. Nobita pun kembali menunggu di bank dengan gerakan mencurigakan. Sampai terlihat seseorang memanggil polisi untuk menangkap Nobita. Aduh, mana sih orang yang bawa uang banyak? Lihat di sana. Tak lama terlihat seorang wanita keluar dari bank. Dan Nobita tiba-tiba datang di hadapan wanita itu. Tentu saja wanita itu ketakutan dan berteriak meminta tolong. Dan karena teriakan itu Nobita semakin panik dan juga pergi. Ketika akan pergi, Nobita mendengar seseorang meminta tolong. Sekarang saatnya Fukuromen segera bertindak. Dengan sigap Nobita menghampiri suara itu dan memecahkan kaca jendela sebuah rumah. Tapi ternyata suara itu adalah suara dari sebuah adegan televisi. Tentu saja hal itu membuat Nobita malu dan pergi dari sana. Lebih baik aku menyerah saja deh. Setibanya di rumah, Nobita mengembalikan kostum aneh itu kepada Doraemon. Dan saat itu semua orang membicarakan Nobita, sehingga membuat Nobita kesal. Dan film ini pun selesai. Sore-sore dia memecahkan jendela di rumah orang. Tadi siang katanya dia mau merampok nasabah bank. Dia adalah penjahat bertopeng. Nggak salah lagi. Aku banci.